Selamat datang di aplikasi Budaya K3. Dalam aplikasi ini, kita akan belajar mengenai kebutuhan untuk keselamatan dan kesehatan kerja yang akan menjamin dan melindungi pekerja melalui upaya pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Sebelum memulai tutorialnya, pastikan Anda telah mendownload aplikasi Budaya K3. Setelah aplikasi terdownload, maka akan muncul logo aplikasi Budaya K3 pada halaman awal handphone. Untuk memulai aplikasi, jika sudah memiliki akun sebelumnya, maka dapat langsung melakukan login. Namun, jika belum memiliki akun, dapat melakukan registrasi melalui menu register. Untuk mendapatkan akun ini, ada beberapa data yang harus dilengkapi. Yang pertama, isikan username. Kemudian, nama lengkap, masukkan nomor induk kependudukan, nomor induk sekolah, atau nomor induk mahasiswa. Setelah itu, lengkapi data tempat lahir dan tanggal lahir. Kemudian isikan status atau jabatan, instansi perusahaan, nomor WhatsApp, serta buat kata sandi untuk melakukan proses login. Setelah seluruh data diisi dengan lengkap dan benar, pilih tombol register untuk proses pendaftaran. Akun berhasil dibuat, maka tahap selanjutnya dapat melakukan login dengan menginputkan username dan password yang telah dibuat. Berikut adalah halaman awal dari aplikasi Budaya K3. Adapun fitur-fitur yang disediakan dalam aplikasi ini meliputi petunjuk dan pretest K3, dasar-dasar K3, alat pelindung diri atau APD, rambu-rambu K3, 5R, ikan Yoshi Training atau KYT, kuis K3, dan e-report. Selain fitur-fitur ini, Anda juga dapat melihat testimoni dari pengguna aplikasi yang pernah atau telah menyelesaikan pembelajaran menggunakan aplikasi Budaya K3. Pada bagian profil, dapat mengatur profil seperti mengubah username, nama lengkap, dan sebagainya. Kita juga dapat memberi foto profil dengan cara klik ubah, klik bagian gambar profil, pilih gambar yang akan digunakan sebagai foto profil, kemudian klik simpan perubahan. Bagian pertama, petunjuk dan pretest K3. Pada fitur ini terdapat 6 subfitur, yakni petunjuk pembelajaran yang berisi deskripsi mengenai petunjuk pembelajaran budaya K3, kemudian alur pembelajaran. Pada bagian ini terdapat deskripsi mengenai kemampuan akhir yang didapatkan setelah menyelesaikan pembelajaran menggunakan aplikasi Budaya K3. Selain itu, ada juga pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap yang dideskripsikan dalam bagian ini. Selanjutnya ada subfitur capaian pembelajaran yang berisi deskripsi capaian pembelajaran. Kemudian, evaluasi pembelajaran, di mana pada bagian ini dijelaskan mengenai proses evaluasi yang dilakukan dalam aplikasi Budaya K3. Subfitur selanjutnya ada pretest. Pretest ini merupakan tes awal yang digunakan untuk mengukur pemahaman awal Anda mengenai budaya K3. Tenang, hasil pretest ini tidak berpengaruh terhadap nilai yang akan tercantum dalam e-report. Tes awal hanya sebagai gambaran awal mengenai materi apa saja yang dipelajari dalam aplikasi Budaya K3. Dan yang terakhir ada testimoni pembelajaran yang berisi deskripsi pemberian testimoni dalam aplikasi Budaya K3. Bagian 2. Dasar-dasar K3. Sebelum membahas mengenai subfitur dasar-dasar K3, perlu diketahui bahwa setelah mempelajari materi-materi yang ada dalam aplikasi Budaya K3 ini, Anda akan diuji kemampuannya dalam kuis K3. Dan hasil kuis K3 tersebut akan terangkum dalam e-report, di mana e-report ini dapat digunakan sebagai salah satu bukti bahwa kita telah selesai mempelajari tentang budaya K3. Kembali ke subfitur dasar-dasar K3. Pada dasar-dasar K3 terdapat materi mengenai dasar-dasar hukum K3, pengertian dan tujuan K3, makna logo K3, ruang lingkup K3, faktor dan akibat kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan sistem manajemen K3. Selain itu, materi mengenai dasar-dasar K3 ini juga dilengkapi dengan video pembelajaran mengenai dasar-dasar K3. Bagian 3, alat pelindung diri atau APD. Pada bagian ini terdapat materi mengenai alat pelindung diri atau APD meliputi pelindung kepala, pelindung mata dan muka, pelindung pernafasan,
pelindung pendengaran, pelindung tubuh, pelindung tangan, pelindung kaki, dan pelindung jantung. Masing-masing subfitur ini terdapat deskripsi, gambar, serta penjelasan tambahan mengenai alat pelindung diri yang digunakan dalam K3 untuk menjamin keamanan dan kesehatan dalam bekerja. Selain materi berupa deskripsi dan gambar, kita juga dapat memahami materi mengenai alat pelindung diri ini melalui video yang telah disediakan. Bagian 4, rambu-rambu K3. Pada bagian ini terdapat deskripsi mengenai materi rambu-rambu K3 meliputi lingkaran merah, lingkaran biru, segitiga kuning, segi 4 hijau, segi 4 merah, dan segi 4 putih. Dalam aplikasi budaya K3 ini, tidak hanya mendeskripsikan mengenai arti atau makna pada masing-masing simbol, namun juga disertai dengan contoh, penjelasan fungsi, bahaya, hal yang harus dilakukan, serta regulasi dalam standar ISO. Anda juga dapat memahami materi mengenai rambu-rambu K3 ini melalui video yang telah disediakan. Bagian 5, 5R. 5R merupakan metode penataan dan pemeliharaan wilayah kerja secara insentif yang berasal dari Jepang. 5R meliputi ringkas, rapi, bersih, rawat, dan rajin. Pada fitur 5R ini, Anda dapat mempelajari mengenai pengertian 5R, manfaat 5R, arti 5R, serta contoh 5R. Dalam fitur 5R ini juga dilengkapi video materi untuk dapat mempelajari lebih jauh mengenai 5R. Bagian 6, Kikenyochi Training atau KYT. Apa itu Kikenyochi Training atau KYT? Apa itu tujuan dari KYT ini? Apa bahaya dan risiko? Serta bagaimana mekanisme kegiatan KYT? Semua jawabannya ada dalam subfitur Kikenyochi Training atau KYT ini. Pada fitur ini, kita dapat mengetahui mengenai KYT, tujuan, identifikasi bahaya, risiko, serta mekanisme dari KYT. Bagian 7, kuis K3. Pada bagian ini terdapat kuis dari masing-masing materi meliputi dasar-dasar K3, alat pelindung diri, rambu-rambu K3, 5R, dan Kikenyochi Training. Untuk pengerjaan kuis pada masing-masing materi, disediakan waktu 30 menit. Cara mengerjakan kuis ini cukup mudah. Pilihlah jawaban yang menurut Anda paling sesuai dengan melakukan klik opsi pilihan yang ada. Untuk menyimpan jawaban, klik lanjut mengerjakan. Jika Anda masih ragu dengan jawaban Anda dapat lompat nomor dengan memilih nomor selanjutnya. Apabila Anda telah selesai mengerjakan, klik berhenti mengerjakan. Sebelum berhenti mengerjakan, pastikan semua nomor sudah tersimpan jawabannya dengan memastikan angka berwarna hijau semua. Jika sudah memilih berhenti mengerjakan, maka secara otomatis akan muncul nilai hasil pengerjaan. Bagian 8 atau bagian terakhir ada e-report. Setelah menyelesaikan semua kuis K3, Anda dapat melihat rekapan nilai pada fitur e-report ini. Anda dapat melihat nilai pada masing-masing materi, total nilai, dan nilai rata-rata. E-report ini juga dapat di-download dan dibagikan melalui sosial media. Itulah tadi tutorial penggunaan aplikasi budaya K3. Semoga tutorial ini bermanfaat.